Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Konsultan Indonesia untuk materi pada malam hari ini, materi terakhir pada periode 34 ini yang akan dibawakan oleh sumber kita, Pak Kurniawan Ilyas, dengan judul materi Perhitungan HPS sesuai data suku bunga pinjaman tahun berjalan. Pak Kurniawan Ilyas merupakan salah satu PPK yang berkompetensi. Mungkin langsung saja kepada Pak Kurniawan. Silakan Pak. Oke, saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi malam ini materi terakhir. Bagaimana kita coba mensimulasikan tata cara perhitungan HPS atas data suku bunga pinjaman tahun berjalan. Memang kita lihat di Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2001, Peraturan Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa, salah satu indikator atau unsur komponen dasar untuk menyusun HPS adalah selain harga setempat, harga pemerintah, ada dicantumkan juga data suku bunga tahun berjalan. Ya, jadi kebetulan saya PPK kompetensi yang lulus di LKPP ya baru-baru ini. Untuk menjadi PPK tentu harus tidak hanya lagi sertifikat dasar, tapi semacam punya sertifikat kompetensi lagi ya, untuk menjadi PPK. Selain karena jabatan, bisa juga karena kompetensi itu sendiri. Kita ketahui ya, kalau bicara suku bunga ada 5 jenis suku bunga. Atas suku bunga tetap adalah suku bunga yang bersifat tetap dan tidak berubah sampai jangka waktu atau sampai jatuh tempo. Nah, kalau ditarik di pengadaan barang jasa berarti ya suku bunga ini atau dasar perhitungan setiap barang atau jasa yang ada di daftar upah dan bahan, analisa harga satuan pekerjaan, dan daftar kuantitas dan harga itu tidak berubah. Nah, sementara kondisinya untuk barang jasa di pengadaan, apalagi kondisinya mengalami inflasi misalnya, atau kenaikan harga BBM dan lain-lain listrik, berdampak terhadap barang ya, atau material toko atau pabrik, termasuk juga jasa sebenarnya. Nah, ada juga suku bunga mengambang ini. Ya. Kalau untuk pengadaan barang dan jasa ini tepatnya di mana ya? Kalau hasil hitungan saya, untuk suku bunga mengambang ini cocoknya tepatnya untuk menyusun HPS berdasarkan data suku bunga pinjaman tahun berjalan ya. Suku bunga mengambang ini adalah suku bunga yang selalu berubah mengikuti pasar ya. Artinya apa? Harga pasar ini kan selalu ya, naik ataupun tidak pernah turun ya. Jadi harga pasar kalau sudah terlalu naik tidak mungkin turun. Paling dia stagnan ya, stagnan atau flat di tempatnya atau di tengahnya. Tapi tidak mungkin turun gitu. Ya, jadi itu. Nah, ini misalnya ya kalau kita bicara suku bunga, ada juga suku bunga efektif ini. Suku bunga yang diperhitungkan dari sisa pinjaman ya. Artinya apa? Maksud dari ini kalau kita ditarik di pengadaan barang dan jasa, ya berarti suku bunga efektif berkaitan dengan sisa ya, sisa pekerjaan. Kalau ada sisa pekerjaan itu ada kenaikan, maka kita menggunakan rumus demikian ya. Demikian berapa nilai fenomenanya kenaikan harga itu sendiri. Dan ada juga suku bunga flat ini ya, suku bunga yang mengacu pada pokok pinjaman atau harga daftar upah dan bahan ini, dia flat saja. Dari bulan ke bulan, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, menjadi tahun, dia flat, dia tidak ada perubahan, dia tetap, dia sudah ditetapkan berdasarkan harga ya. Yang berubah adalah mungkin volumenya mungkin, yang berubah mungkin ada speknya, ya, spek teknisnya. Standarisasi itu
Itu ketentuannya. Jadi terhadap suku bunga flat. Nah, ada juga suku bunga anuitas ya. Metode untuk mengatur jumlah angsuran ya. Ini misalnya sebagai contoh kalau suku bunga anuitas ini ya mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang memang ya, untuk misalnya pekerjaan konstruksi yang memang pilihannya harus naik dan yang lainnya tidak perlu naik atau sesuai standar, masih bisa dijangkau dalam harga barang atau jasa. Itu juga ada pekerjaan demikian ya, dan kita bisa lihat fenomenanya. Nah juga ya sama ya perhitungannya. Nah ini saya kasih contoh ya, sebuah pekerjaan gedung ya. Ini daftar kuantitas, ini analisa harga satu pekerjaan. Untuk misalnya galian ya, untuk misalnya pekerjaan galian tanah atau pekerjaan fondasi. Nah, ini harga satuan pekerjaan untuk pekerjaan fondasi misalnya 1 meter kubik misalnya, ya, 1 meter kubik atau 1 meter persegi. Ya. Kalau untuk menghitung 1 meter kubik, ya, kalau untuk analisa ini perlu menjadi catatan bahwa untuk galian pasti kita lihat ya 1 meter berapa digali, berarti 1 meter kubik ya, kubik. Kalau untuk pasang fondasi apakah kubik, sisa kita lihat pengukurannya apakah panjang kali lebar kali tinggi atau tidak. Nah di analisa harga satuan pekerjaan ini cukup kelihatan bahwa misalnya kondisinya kita ingin menghitung sebuah HPS ya di awal tahun. Nah, tiba-tiba dalam perjalanannya ada terjadi perubahan ataupun sebelum penetapan kontrak ada terjadi perubahan. Maka kita bisa menyesuaikan ini harga-harga ini. Bagaimana caranya? Ya, tentu kita ubah dulu dengan hitungan demikian ya. Kita menggunakan suku bunga mengambang. Kenapa mengambang? Ya tadi bisa jadi setiap harga pasar, ya setiap harga di suku bunga itu bukan harga pasar ya atau suku bunga itu 10%, 20% dilihat dari perkembangan di perbankannya, sehingga untuk menaikkan misalnya dari misalnya 16 menjadi 17 jika suku bunganya 10% ya suku bunganya 10% ataupun 12, nah begini nilainya. Jadi sisa kita menyesuaikan saja upah pekerja dan upah mandor itu sendiri ya, tapi harus memperoleh total ya untuk harga satuan pekerjaan meter lari ini kedalaman ya, atau kubik ya. Ini satu meter dalam hal meter kubik adalah 17.000 itu ya. Jadi itu ya, dengan cara apa? Mari kita simulasikan ya. Simulasikan. Oke, saya start dulu. Nah, ini kelihatan ya, saya ganti dulu dan sebelum nah, saya screenshot dulu. Oke. Saya ganti dulu filenya ya. Terus harga pasar tapi suku bunga. Oke, ya demikian ya tata cara perhitungannya. Kita lihat misalnya ya jika kenaikan suku bunga bank ya 10, 12, 14 maka ya, rumusnya kita lihat totalnya saja ya. Berarti kita harus melakukan penambahan
untuk harga satuan ini ya 36.000 pekerja. Misalnya pekerja satuan bahan ya. Kerja. Nah ini ya pekerja 36.000 ya. Orang per hari ya. Misalnya ini orang per hari 36.000, maka di sini kita menyelesaikannya. Nah, untuk mengetahuinya maka kita lihat di analisa. Ketika kita ya, ini harus connect ya soalnya. Ketika kita pindahkan di sini 36.000 untuk pekerja, ya maka tentu harus berangkat dari bagaimana kenaikan di sini itu sendiri, sehingga akan menyelesaikan harga 14.000 ini untuk perkaliannya, karena ini koefisiennya ini 0,400 ini koefisien, ini 36.000 adalah harga untuk orang per hari sesuai dengan satuan harganya ya. Jadi kita bisa lihat bahwa demikian ya. Jadi ini dengan cara rumus yang sangat mudah ya. Rumusnya tidak dengan rumus yang demikian kita bisa lihat ya. Itu sendiri. Itu yang menjadi hitungan. Sama juga kalau demikian ya. Jadi kita cuma memastikan apakah hitungan kita baik, benar ya, maka dengan kali 10%. Bisa berangkat dari sini, bisa berangkat dari analisa. Tapi disarankan harus berangkat dari satuan daftar upah dan bahan ini ya, daftar harga upah dan bahan dan upah pekerja ya, dan upah ya. Ini kita bisa lihat di sini ya. Jadi kelihatan kalau daftar pekerja mandor ya 40.000 dan sebagainya. Ya, itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Demikian penjelasan tentang tata cara perhitungan untuk suku bunga pinjaman tahun berjalan itu sendiri. Silakan Pak Daniel. Oh, baik, terima kasih Pak untuk penjelasannya. Kita buka sesi tanya jawab pada malam hari ini untuk materi perhitungan HPS sesuai data suku bunga pinjaman tahun berjalan. Kepada Bapak Ibu bisa raise hand ataupun menuliskan pertanyaan di kolom chat. Mungkin karena peserta kita cuma Pak Haji. Pak Haji ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan Pak masalah materi pada malam hari ini? Bagaimana Pak? Bagaimana Pak Kurniawan? Mungkin Oke, mungkin cukup ya. Pak Haji, ya baik. mungkin pernah menghitung Pak Haji? Menghitung suku bunga? Pak Haji? Oh, pas ya Pak Haji. Ya, baik. Sunan Mungkin Pak. Kenapa? Mungkin Pak ada yang mau disampaikan dulu atau bagaimana? Oh, cukup. Oh ya. Mungkin kita akhiri saja materi pada malam hari ini. Untuk materi terakhir kita pada periode 34. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang telah bergabung pada malam hari ini. Dengan berakhirnya materi perhitungan HPS sesuai data suku bunga pinjaman tahun berjalan. Berakhir pula periode 34
Kami tunggu lagi Bapak Ibu di periode 35. Terima kasih banyak Pak Kurniawan. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.